Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Advokat Sunji Saputra. Saya senantiasa berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan kita, diberikan rezeki yang halal, berkah, berlimpah, dan tentunya dihindarkan dari segala kejahatan maupun hal-hal yang buruk yang mengintai kita. Baik kawan-kawan, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Jadi ada kawan kita yang menghubungi saya, berkonsultasi bahwa dia beberapa hari lalu mengalami kecelakaan lalu lintas, istilahnya seperti itu. Kendaraannya diserempet oleh kendaraan yang lain, jadi kendaraannya ini mobil diserempet oleh kendaraan lain, terjadi penyok di beberapa bagian. Pelaku sudah memohon-mohonlah untuk tidak diteruskan ke ranah pidana ya, terus disepakati terkait dengan penggantian biaya untuk perbaikan sejumlah uang ya, untuk perbaikan mobilnya tadi. Tiba-tiba saya mendengar cerita bahwa belakangan ternyata kesepakatan itu tidak terpenuhi. Jadi si pelaku ini ternyata tidak memenuhi apa yang sudah disepakati itu. Lalu kawan kita yang kendaraannya keserempet ini, yang penyok-penyok, kemudian menghubungi orang tersebut, meminta konfirmasi bagaimana sih kejadiannya sampai dia tidak melaksanakan kesepakatan itu. Terus setelah beberapa kali dihubungi, ternyata orang tersebut melakukan blok ya. Jadi kawan kita ini kontaknya diblok oleh orang tersebut, jadi tidak bisa menghubungi lagi. Setelah itu kawan kita ini ya tadi konsultasi ke saya, bagaimana minta pendapat bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Apakah bisa nggak kira-kira kalau dilanjutkan ke ranah pidana atau bagaimana, kurang lebih seperti itu. Di situ saya terangkan bahwa terkait kecelakaan lalu lintas itu sebenarnya kan sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi saya bacakan di sini, di dalam pasal 229 disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas digolongkan atas A, kecelakaan lalu lintas ringan, B, kecelakaan lalu lintas sedang, atau C, kecelakaan lalu lintas berat. Lalu di ayat 2, kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana disebut pada ayat 1 huruf A merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang. Ayat 3, kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Di ayat 4, kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kemudian di ayat 5-nya, kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan atau lingkungan. Terkait hal tadi, jadi ada sanksi pidana untuk kejadian tersebut. Jadi sanksi pidananya terdapat pada pasal 311. Di ayat 1 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Di ayat 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 2, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 juta rupiah. Di ayat 3, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 3, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 8 juta rupiah. Di ayat 4, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 20 juta rupiah. Dan kemudian di ayat 5-nya, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Jadi kawan-kawan, terkait kecelakaan yang tadi, sebenarnya kan kecelakaan tadi itu tergolong ke dalam kecelakaan ringan ya. Jadi walaupun kecelakaan ringan, tetap ada sanksi pidananya. Saya sampaikan pada kawan kita itu bahwa utamakan musyawarah secara kekeluargaan. Jadi tetap mengedepankan musyawarah. Kita sebagai masyarakat ketimuran lah istilahnya seperti itu selalu mengedepankan musyawarah. Lalu kalau memang musyawarah tidak bisa menyelesaikan hal tersebut, ya tentu pidana menjadi alternatif terakhir. Tapi kalau seandainya setelah dilakukan laporan polisi, kita laporkan ke pihak yang berwajib, ternyata pelakunya menunaikan kewajiban yang tadi saya sampaikan itu ditunaikan, ya sudah sewajibnya juga kita untuk mencabut laporannya. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.